Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur pada pagi hari ini dalam minggu yang kedua bulan Agustus kita boleh bersama-sama kembali untuk beribadah pagi hari ini. Meskipun masih dalam suasana beribadah di rumah saja, namun kami berharap tidak menyurutkan semangat kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersaat teduh sejenak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian. Dalamnya kasih-Mu Bapa.
Tuhan Yesus yang makasih, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami berkata di kerajaan surga yang mulia. Sungguh kami ucap syukur Tuhan atas segala berkat, nikmat, anugerah yang kucurahkan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini ya Bapak, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan saudara kami seiman untuk datang di hadirat-Mu ya Tuhan, beribadah bersama di rumah kami masing-masing, dan biarlah Roh Kudus-Mu Bapak yang akan menuntun kami sehingga kami boleh beribadah dengan baik ya Bapak. Ampuni Tuhan setiap dosa pelanggaran kami sehingga ibadah kami boleh berkenan di hadirat-Mu ya Bapak, dan kiranya Tuhan juga akan berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan berkati kami Tuhan sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Dan terlebih Tuhan, kiranya Tuhan juga akan berkati setiap anak-anak-Mu yang berbakti di rumah masing-masing. Kiranya Roh Kudus-Mu turun atas mereka ya Bapak, dan firman-Mu boleh berkenan di hati mereka dan menjadi rema di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan bakti kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tak terbatas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita sehingga kita boleh ada sampai saat ini, karena kasih yang Dia curahkan begitu dalam dan menganggap kita sebagai anaknya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali menaikkan pujian. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan.
kitab Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma 7:19 yang berbunyi demikian, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Demikianlah firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Imrajo. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian. Kita dipilih dari segala bangsa. berganti pada pagi hari ini diambil dalam buku Nyanyian Pujian halaman 370 nomor 22. Saya akan membantu untuk membacakannya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Pujian istimewa dari Saudari Rachel akan menolong kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ayam Rajo.
Dan setelah pujian istimewa ini, waktu dan tempat kami serahkan kepada Pendeta Ayu Raharjo. Shalom, selamat pagi.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita selalu mengucap syukur karena kasih Tuhan yang selalu menyertai kita sampai dengan saat ini, sehingga kita semuanya dalam keadaan sehat dan terus di dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara sekalian, tetap semangat menjalankan ibadah bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Roma pasal 7 ayat yang ke-19 yang sudah dibacakan bagi kita tadi. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya yakin bahwa setiap kita pasti memiliki satu kerinduan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, hidup kudus, lebih benar, lebih baik, lebih setia, lebih sabar, dan lain sebagainya. Makanya kita berusaha untuk menjadi jemaat yang aktif ke gereja. Kita tekun merenungkan firman Tuhan, mengadakan saat teduh secara pribadi dengan Tuhan. Intinya kita ingin menjadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kita sadari dan kita akui itu. Kita masih sering melakukan dosa. Kita masih sering tidak sabar. Emosi kita mudah terpancing, mudah marah, egois, mudah tersinggung. Bahkan dalam hal-hal yang kecil sekalipun. Dan bahkan kita juga tidak mau menerima masukan. Nah, tentu ini membuat kita semuanya sedih, di mana kita berusaha ingin menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi kenyataannya kita masih bersikap yang seperti itu. Kita sudah berjuang untuk menjadi pribadi yang lebih baik, namun justru semakin kita berjuang, kita menemukan sifat-sifat buruk di dalam diri kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus tadi, bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Paulus menyadari bahwa di dalam dirinya ada semacam pertentangan, ya, antara yang diinginkan dengan apa yang dilakukan. Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu bukan apa yang diinginkan. Ada sebuah pertentangan. Sesungguhnya dia tidak menghendaki untuk melakukan itu, dan dia tahu bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan. Tetapi itu yang dikerjakan oleh Paulus. Di dalam diri kita sebagai orang percaya ada dua natur yang saling bertolak belakang, yang saling bertentangan. Yang pertama adalah natur berdosa. Paulus menyebut itu sebagai manusia lama atau kedagingan. Itu dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Kemudian yang kedua adalah natur baru. Paulus menyebutnya itu sebagai dengan istilah manusia baru atau ciptaan baru. Kedua natur ini jelas-jelas bertentangan, saling tarik-menarik, sehingga hidup seorang Kristen itu bagaikan medan peperangan, tempat pertempuran dua kekuatan itu. Nah, mengapa ini bisa terjadi, Bapak Ibu dan saudara sekalian? Ini yang perlu kita sadari, bahwa meskipun kita sebagai orang percaya, kita sudah mengalami pengampunan dosa,
tetapi di dalam diri kita masih terkandung karakter dosa. Nah, dari neter dosa inilah yang akhirnya menjadi sumber pencobaan selama hidup kita. Jadi meskipun manusia baru kita memiliki kerinduan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, namun manusia lama kita akan selalu berupaya menguasai diri kita, supaya yang kita lakukan adalah keinginan natur lama. Nah, sebagai akibatnya adalah kita tidak bisa melakukan apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan, walaupun kita tahu bahwa seharusnya kita melakukan itu, tetapi justru hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Nah, itu manusia lama begitu mempengaruhi kita untuk melakukan apa yang kita tahu bahwa itu dilarang, itu tidak boleh. Barangkali kita seringkali dalam kondisi seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Nah, dari apa yang dikatakan oleh Paulus di sini, dan ketika kita mengetahui tentang natur yang ada di dalam diri kita, bahwa sesungguhnya tantangan terbesar dan tersulit itu bukanlah melawan iblis dan dunia ini, tetapi melawan diri kita sendiri. Contoh misalnya, hati yang terluka yang belum dipulihkan seringkali menjadi sasaran empuk bagi iblis untuk menguasai kita. Di dalam kasus ini, penting bagi kita adalah membereskan hati kita terlebih dahulu, karena dari situlah penentu hidup kita akan memancarkan kehidupan atau sebaliknya. Kita harus membebaskan hati kita dari semua kekecewaan atau akar kepahitan, sehingga kita memiliki kemerdekaan dari merusak diri sendiri, kebebasan dari karakter-karakter yang akhirnya merusak diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa membereskannya? Kita akan perhatikan di dalam ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Dikatakan firman Tuhan demikian, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, kita perhatikan ayat 24 dan 25. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hukum Taurat itu baik dan mulia. Namun hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Makanya manusia membutuhkan Tuhan Yesus, dan kelepasan itu hanya bisa didapat di dalam Dia. Seperti yang dikatakan Paulus tadi, syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena hanya di dalam Dialah kita mendapatkan kebebasan, kemerdekaan, dan kelepasan. Yesus datang ke dunia dan mati bukan untuk memberikan peraturan yang lebih banyak dan lebih baik, tetapi Yesus ingin agar orang percaya hidup dalam kemenangan. Dan saat ini, saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, disitulah
kita akan mendapatkan kemenangan atas dosa, kemenangan atas kebencian, kemenangan atas kematian, dan juga atas segala kejahatan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita terus bergumul melawan kedagingan, bergumul melawan natur dosa, ini sebetulnya adalah sebuah pertanda yang baik. Berarti kita sedang bertumbuh secara rohani. Namun ketika kita tidak merasa perlu bergumul melawan dosa, membiarkan natur lama itu terus menguasai diri kita, itu artinya bahwa kita masih hidup atau kita masih tetap menjadi manusia lama yang hanyut terbawa arus dosa. Dan tentu kita tidak mau seperti itu. Oleh karena itulah, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita agar kita bisa menguasai diri dan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi kita. Itu yang dikehendaki Tuhan, agar supaya kita bisa terus menguasai diri, mengalahkan hawa nafsu kedagingan kita, sehingga manusia baru itu yang akan terpancar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi ini. Kiranya firman yang akan terus membentuk kami, yang mengubahkan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kami dimampukan untuk bisa menguasai diri kami, dan kiranya manusia baru, ciptaan baru yang akan terus berkuasa atas hidup kami, dan bukan manusia lama kami. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Kami mohon kekuatan yang daripada Tuhan. Kami sadar tanpa pertolongan Tuhan kami tidak akan mampu untuk bisa melawan kekuatan manusia lama kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami, ajarlah kami untuk terus menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang terus melawat, memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan yang selalu memelihara, memperhatikan, melindungi dan menjagai, memberikan kesehatan, keselamatan. Tuhan yang terus menyertai di dalam setiap kehidupannya. Tuhan yang terus pimpin, yang membawa kepada jalan yang benar. Dan Tuhan yang terus memberkati dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan, baik berkat jasmani maupun juga berkat rohani. Tuhan yang selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan senantiasa menolong di saat anak-anak Tuhan sedang menghadapi berbagai masalah. Tuhan memampukan untuk bisa menghadapinya, dan Tuhan melepaskan, membebaskan dari setiap persoalannya. Tuhan yang terus pimpin menyertai ketika anak-anak-Mu harus menghadapi berbagai-bagai hal, berbagai-bagai peristiwa dan tantangan di dalam kehidupannya. Kami percaya campur tangan Tuhan nyata atas anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami menyerahkan juga saat ini, berkati bangsa kami, berkati pemimpin-pemimpin kami yang di pusat dan di daerah-daerah. Tuhan terus sertai mereka, lindungi dan jagai mereka. Mampukan mereka terus bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang akan membawa kebaikan bagi masyarakat Indonesia, terutama di dalam mengatasi pandemi ini. Kami terus percayakan semuanya Tuhan, agar supaya mereka berhikmat dan terus dimampukan untuk bisa mengambil langkah-langkah, terutama untuk PPKM yang sampai saat ini diperpanjang. Ialah akan ada hasil yang semakin baik bagi bangsa kami, supaya pandemi ini bisa segera diakhiri, dan Tuhan memberkati agar seluruh masyarakat sadar, mereka mendukung program pemerintah dan mereka mengikuti program vaksinasi yang diadakan oleh pemerintah.
Kami menyerahkan Tuhan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang pimpin dan sertai bangsa kami, masyarakat Indonesia. Sudah banyak korban karena pandemi ini, tapi kami terus berserah. Kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada di dalam setiap orang yang sungguh-sungguh mau percaya dan berserah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh indah firman yang boleh kita dengar, yang menjadikan kita untuk selalu memberikan apa yang menjadi milik kita, menjadi kehendak Tuhan, dan dialah kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian, Ubah Hatiku. Saudara, rangkaian ibadah kita pada minggu hari ini, dan dimohon dengan kasih pendeta yang akan menuntut di dalam doa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukur atas pimpinan Tuhan di dalam ibadah bersama dengan keluarga kita. Dan saat ini kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Mari kita akan berdoa memohon berkat Tuhan. Bapa Surgawi,
kembali kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menaikkan syukur kami Tuhan oleh karena pertolongan dan pimpinan Tuhan di sepanjang ibadah kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami sudah menaikkan setiap doa-doa kami. Kiranya Tuhan selalu terus mendengar doa kami dan Tuhan berkenan atas puji-pujian kami dan firman-Mu yang akan terus memimpin dan menjadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari. Dan Engkau memampukan kami untuk boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami akan mengakhiri pada saat pagi ini Tuhan. Dan saat ini kami mohon diampuni sekiranya ada banyak dosa, kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah melayani ibadah pada pagi ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan anak-anak Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati kami semuanya yang beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami mohon berkat-Mu atas setiap anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat rahmat yang dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.